Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bisa hadir di masjid kita ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah. Salah seorang ulama yang terkenal namanya Al-Hasan pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hasan, sekarang ini kan musim kemarau panjang. Bagaimana cara mengatasinya?" Lalu Al-Hasan menjawab, "Caranya adalah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah." Lalu orang itu pergi, datang lagi orang yang lain bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Hasan, saya ini sudah lama menikah, tetapi belum dikaruniai anak, dan juga hidup saya ini miskin. Bagaimana caranya supaya saya ini punya anak dan rezeki saya banyak?" Lalu Al-Hasan menjawab, "Perbanyaklah membaca istighfar." Lalu orang itu pergi. Kemudian datang lagi orang ketiga dengan membawa pertanyaan, "Wahai Abu Hasan, kebunku ini kering. Tidak ada hujan, tidak ada air. Amalan apa yang bisa aku lakukan sehingga kebunku ini bisa tumbuh subur?" Apa jawab Al-Hasan? "Memperbanyak istighfar." Lalu orang itu pergi, datang orang yang keempat. "Wahai Al-Hasan, 3 orang bertanya dengan pertanyaan berbeda, tetapi jawabannya sama, yaitu dengan membaca istighfar." Apa jawab Abu Hasan ini? Itu sebenarnya bukan jawaban saya. Itu sebenarnya jawaban yang diberikan Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah, memohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau itu kamu lakukan, maka Allah akan menurunkan dari langit air yang berlimpah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memberikan kepada kamu harta dan anak. Ya. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan menjadikan padamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan kebunmu itu sungai-sungai. Jadi para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah, pertanyaannya sama tapi jawabannya satu, yaitu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya bacaan istighfar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar
siapa yang membiasakan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Allah akan menjadikan kesulitannya jalan keluar. Jadi kalau kita punya kesulitan, perbanyak istighfar. Ya. Suatu saat ada jamaah haji saya, dahulu dia seorang kapten angkatan udara. Dia berangkat haji, kemudian sampai di Musdalifah. Dia lihat Musdalifah itu hanya lapangan kecil begitu. Kemudian dia mau kencing ke toilet. Dia lihat, dia petakan, wow, sana toilet, sini tempat saya. Masa saya seorang kapten angkatan udara kok bisa tersesat? Akhirnya dia kencing. Sepulang dari kencing itu dia lihat temannya, rombongannya, kloternya nggak ketemu. Padahal hanya jaraknya paling 100 meter. Ya, jarak 100 meter. Lalu dia teringat, wah aku tadi sudah sombong mungkin. Gara-gara hanya 100 meter, masa saya seorang kapten angkatan udara kok tersesat? Akhirnya dia membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia lihat di sekelilingnya sudah banyak temannya. Hanya di sekitar situ. Istighfar. Ya. Ada seorang jamaah haji sudah mungkin 15 kali naik haji. Waktu itu dia berangkat haji kalau tidak salah yang ke-15. Dia membawa anak dan istrinya, ya, keluarganya. Kemudian habis dia tawaf kan mau sa'i. Sa'i itu mubeng dari Marwah ke dari mana? Safa dan Marwah. Hanya dekat. Dari Ka'bah ke sana itu kan hanya dekat. Nanti aja kan hanya di situ. Hanya dekat gitu. Ya. Sabar gitu. Itu hanya dekat. Safa Marwah itu hanya di samping Ka'bah ini. Tiba-tiba dia mencari Safa Marwah itu tidak ketemu. Tidak ketemu. Ya. Dia merasa dia sudah 14 kali naik haji. Dia kira gampang. Ternyata tidak. Lalu dia memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka apa yang disabdakan Rasul ini, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, akan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, dan akan dimudahkan dari kesusahan. Nyuwun sewu nggih, jika kula panjenengan merasa kok hidup susah, ya, seperti tadi misalnya, ya banyak-banyak istighfar. Ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka monggo para bapak, para ibu, berbanyak membaca istighfar. Pertanyaannya, kapan kita melazimkan istighfar? Yang pertama, Allah mengatakan orang yang bertakwa itu cirinya salah satunya adalah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang mau meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi kalau panjenengan kan dia sahur toh. Nah itu sebenarnya waktu yang baik untuk membaca istighfar. Kalau dalam hadis lain disebut sulusul laili, ya, sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau satu malam itu ada 12 jam dibagi 3, berarti antara jam 3 sampai jam 4. Ya, itu waktu yang terbaik. Karena pada saat itu kata Nabi, Allah itu turun ke langit dunia yang terdekat dengan kita. Setiap malam Allah turun.
Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta akan aku berikan, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku beri ampunan. Maka monggo Bapak Ibu, waktu sahur jangan terlewat. Jam 3 paling tidak, sambil kita menunggu untuk sahur maca Quran, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan lagi kita dianjurkan maca istighfar? Ya ketika kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, segeralah beristighfar kepada Allah. Walladzina, dan orang yang melaksanakan perbuatan fahisyah atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, lalu dia ingat kepada Allah, fastaghfaru, lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo, Bapak Ibu, silahkan. Lalu kapan lagi kula panjenengan harus membaca istighfar? Suatu saat Nabi itu ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, ajarkan aku amalan." Lalu diajurkan oleh Nabi, bacalah subhanallah, bacalah alhamdulillah, bacalah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat itu protes, "Ya Rasul, itu kan amalan hanya untuk Allah semua. Maha suci Allah, ya toh? Maha terpuji Allah, dan seterusnya. Lalu untukku apa?" Lalu kata Nabi, sehabis kamu membaca itu, bacalah Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Jadi kalau habis membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu membaca doa itu, "Ya Allah, ampuni aku ya Allah." Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Lalu kapan lagi Nabi mengamalkan membaca istighfar itu? Ketika ruku dan sujud. Ceritanya Nabi itu setelah menaklukkan Mekah, waktu itu kan Mekah ditaklukkan, banyak orang yang masuk Islam. Ya, turunlah firman Allah yang ada dalam Quran surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ya, apabila engkau melihat orang sudah banyak masuk Islam, wahai Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka perbanyaklah membaca subhanallah dan alhamdulillah dan istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, para bapak, para ibu, maka Nabi mengamalkan perintah Allah ini salah satunya adalah dengan ketika ruku dan sujud. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu disebutkan ketika ruku itu beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ketika sujud juga sama, ya, subhanakallahumma rabbana, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Memang benar, setelah ayat ini turun, surat ini, beberapa waktu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab pernah menyampaikan kepada para sahabat, ketika ayat itu turun, sebenarnya itu sudah isyarat bahwa Nabi itu sebentar lagi akan wafat. Jadi ketika turun surah An-Nasr itu, sebentar lagi Rasulullah wafat. Yang bisa menangkap itu adalah Umar. Ya, Umar. Maka monggo Bapak Ibu, sebenarnya banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan mengamalkan istighfar. Sehabis sembahyang, ya,
berdoa dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah orang yang berpuasa itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.